Selamat malam teman-teman. Malam ini aku ingin berbagi sebuah cerita yang mungkin terasa berat, tapi penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan sekadar kisah biasa, karena menyangkut sesuatu yang jarang kita bayangkan, pengkhianatan yang datang dari orang-orang terdekat, bahkan dari darah daging kita sendiri. Ada kalanya, hidup memberi kita ujian yang rasanya tak mungkin bisa kita lewati. Namun, di balik luka dan air mata, selalu ada kekuatan yang bisa kita temukan. Yuk, simak cerita ini baik-baik. Siapa tahu kita bisa belajar sesuatu tentang cinta, kepercayaan, dan juga tentang arti memaafkan. Namaku Dinda, usia 28 tahun, dan aku tinggal di sebuah rumah kecil di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Kehidupan di Jakarta itu keras, dan aku sudah terbiasa hidup pas-pasan sejak kecil. Aku kehilangan ayahku 4 tahun lalu karena penyakit jantung. Sejak itu, ibuku, Bu Sari, harus berjuang sendirian membesarkan aku sebagai anak tunggal. Tahun 2020, aku menikah dengan Andi, lelaki yang kukenal sejak masa kuliah. Andi bukan orang kaya, tapi dia pria baik, sabar, dan pekerja keras. Kami menjalani pernikahan sederhana, menyewa rumah tipe 36 yang cukup nyaman untuk kami berdua. Aku bekerja dari rumah dengan jualan online, sementara Andi bekerja di kantor swasta. Posisinya lumayan, tapi gaji kami tetap harus dihitung-hitung agar cukup sampai akhir bulan. Setelah ayah meninggal, ibuku merasa kesepian di kampung. Karena aku satu-satunya anak, aku meminta ibu pindah ke rumah kami. Awalnya Andi setuju. Biar kamu tenang, Din. Kasihan kalau ibu sendirian, katanya waktu itu. Aku pikir ini keputusan terbaik. Tapi aku tidak pernah menyangka keputusan ini akan menjadi awal dari kehancuran hidupku. Hari-hariku berjalan seperti biasa setelah ibu pindah. Aku dan Andi punya rutinitas sendiri. Aku sibuk membungkus paket, mengecek orderan pelanggan, dan ibu sering membantuku memasak dan membersihkan rumah. Andi biasanya berangkat kerja pagi-pagi dan pulang larut malam. Seringkali ketika aku sudah tertidur, baru ku dengar suara pintu terbuka. Hubungan Andi dan ibu awalnya biasa saja. Mereka saling menghormati. Kadang Andi membawakan buah untuk ibu sepulang kerja, atau meminta ibu memasakkan makanan favoritnya. Aku senang melihat mereka akrab, toh itu membuat suasana rumah jadi lebih nyaman. Tapi seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Ibu sering menatap Andi dengan cara yang aneh, pandangan yang lebih dari sekadar perhatian seorang mertua kepada menantu. Kadang saat Andi pulang kerja, ibu lebih dulu membukakan pintu sebelum aku sempat beranjak. Aku mulai merasa ada yang tidak beres, tapi aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Aku terlalu curiga, batinku. Suatu malam, sekitar pukul 10, aku baru saja selesai menyiapkan orderan. Aku berjalan ke dapur untuk mengambil minum, tapi langkahku terhenti ketika ku dengar suara tawa kecil dari ruang tamu. Aku mendekat pelan-pelan dan mendapati pemandangan yang membuat hatiku berdegup kencang. Andi dan ibu duduk berdua di sofa, saling bercanda. Ibu tertawa sambil memegang lengan Andi. Awalnya, aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin mereka cuma akrab, pikirku. Tapi mengapa hatiku rasanya tak enak? Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan tingkah mereka. Setiap pagi, ibu yang lebih dulu menyiapkan kopi dan sarapan untuk Andi. Kadang aku bangun lebih siang karena begadang mengurus orderan. Ketika kutanya, ibu selalu bilang, "Kasihan Andi, Din. Biar ibu saja yang urus, kamu kan sibuk jualan." Andi juga mulai terlihat berbeda. Ia lebih sering pulang terlambat dan tidak sehangat biasanya padaku. Ketika kutanya, jawabannya selalu sama. "Lembur, Din." Banyak kerjaan. Puncaknya terjadi di suatu sore. Hari itu aku pulang lebih awal setelah mengantar paket ke kantor ekspedisi. Rumah terlihat sepi ketika aku masuk. Sepatu ibu dan Andi ada di depan pintu. Mungkin mereka sedang di kamar masing-masing, pikirku.
Tapi saat aku melewati ruang tamu, aku mendengar suara samar dari kamar ibu. Jantungku berdegup lebih kencang. Dengan langkah pelan, aku mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka. Apa yang kulihat saat itu membuat tubuhku membeku. Ibu dan Andi duduk di tepi ranjang. Andi menggenggam tangan ibu, wajahnya tegang. "Ibu, kita nggak bisa begini terus," suara Andi bergetar. "Ibu tahu, tapi semuanya sudah terlanjur," jawab ibu lirih. Aku merasa seperti ada petir menyambar kepalaku. "Apa maksudnya ini?" tanyaku sambil mendorong pintu keras. Mereka berdua kaget dan langsung berdiri. Andi pucat pasi, sementara ibu menundukkan wajahnya. "Dinda, biar ibu jelaskan," kata ibu dengan suara bergetar. "Tidak perlu penjelasan, aku sudah lihat semuanya." Suaraku meninggi, air mata mulai mengalir deras di pipiku. Malam itu, Andi akhirnya mengakui semuanya. Kedekatan mereka bermula dari obrolan ringan. Ibu merasa kasihan pada Andi yang sering curhat soal pekerjaan dan tekanan hidup. Entah bagaimana, perhatian kecil itu berubah menjadi sesuatu yang terlarang. Andi sendiri mengaku merasa bersalah, tapi ia tidak bisa menghindar. "Maafkan aku, Din. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Semua ini salahku," kata Andi sambil menangis. Aku memandang ibu dengan air mata yang tak terbendung. "Kenapa, Bu? Kenapa tega melakukan ini kepadaku? Aku ini anakmu." Ibu terisak, suaranya bergetar. "Maafkan ibu, nak. Ibu khilaf. Ibu terlalu lemah." Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Dua orang yang paling aku percaya ternyata mengkhianatiku. Malam itu, aku hanya bisa menangis di kamar. Butuh berbulan-bulan untuk ku bangkit. Ibu memutuskan untuk pindah ke rumah saudaranya di Bandung. Sementara Andi berusaha keras memperbaiki semuanya. Aku sempat ingin meninggalkan Andi, tapi di satu sisi, aku tahu hidup tidak sesederhana itu. Aku memutuskan untuk memaafkan. Bukan karena mereka layak, tapi karena aku butuh kedamaian. Kini, hidupku mulai membaik. Hubunganku dengan Andi perlahan kembali pulih, meski butuh waktu lama membangun kepercayaan yang pernah hancur. Sementara ibu, aku mulai belajar memaafkannya. Hubungan kami tak lagi sama, tapi aku percaya, setiap luka akan menemukan penyembuhannya sendiri.